Halo, saya Valentina Hutagalung. Hari ini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 10. Di kelas 10, untuk mata pelajaran PPKN, ada 7 bab yang akan kita pelajari. Untuk bab yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu negara, mengapa suatu negara dapat dibentuk, dan apakah syarat terbentuknya negara itu. Nah, berdirinya suatu negara sangat berkaitan erat dengan adanya keinginan manusia yang membentuk suatu negara karena adanya berbagai kesamaan seperti bahasa, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Secara umum, unsur-unsur terbentuknya negara adalah adanya rakyat, terdapat wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Oke, kita harus tahu dulu sifat hakikat negara. Apakah itu hakikat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat berarti intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, kamu sering mendengar kalimat pada hakikatnya mereka adalah orang baik. Artinya pada dasarnya mereka adalah orang baik. Nah, negara juga mempunyai sifat hakikat. Ada 3 sikap hakikat negara, yaitu sifat memaksa, sifat memonopoli, dan sifat mencakup semua. Kita akan membahas satu persatu sifat hakikat negara. Yang pertama adalah negara bersifat memaksa. Artinya, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal atau resmi agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi. Elemen-elemen yang mendukung sifat ini adalah adanya peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, dan juga lembaga peradilan untuk mengadili berbagai pelanggaran pidana maupun perdata. Yang kedua, negara bersifat memonopoli. Artinya, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga seluruh warga negara beserta pemerintah memiliki visi dan misi yang sama. Yang ketiga, negara bersifat mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Poin yang kedua adalah kedaulatan negara. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kedaulatan adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut bersifat asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, saya ingin bertanya, menurut kamu, siapakah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan di Indonesia? Sebelum kamu menjawab, mari kita bahas beberapa teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan negara. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan ini, kekuasaan tertinggi dari negara berasal dari Tuhan. Jadi, dalam hal ini, Tuhan menyerahkan kekuasaan itu kepada penguasa. Raja atau penguasa memiliki keyakinan bahwa tugas negara adalah melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan ini merupakan penjabaran dari teori kedaulatan Tuhan, karena menurut teori kedaulatan Tuhan, raja adalah wakil Tuhan untuk urusan dunia. Tetapi, walaupun raja sebagai wakil Tuhan, kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, sumber dan asal kekuasaan adalah negara itu sendiri. Pemerintah adalah pelaksana kekuasaan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, segala aspek kehidupan, baik itu rakyat maupun negara, harus tunduk kepada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh orang atau lembaga yang berwenang. Hal ini
yang dimaksud adalah pemerintah. Kemudian, ada teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat mewakilkan kepada suatu badan, yaitu pemerintah, untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keberadaan pemerintah berdasarkan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Jadi, teori manakah yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini? Selanjutnya, mari kita bahas tentang kedaulatan negara. Di awal sudah dijelaskan bahwa negara berdaulat harus memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Untuk poin yang pertama dan ketiga mungkin sudah jelas ya. Untuk poin yang keempat mungkin kalian masih bingung. Kita sebagai warga negara Indonesia mengakui bahwa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi di mata Belanda, Indonesia diakui sebagai negara berdaulat melalui pemberian kemerdekaan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Lalu, mengapa pengakuan dari negara lain menjadi hal penting bagi kemerdekaan sebuah bangsa? Karena ketika suatu negara diakui kedaulatannya, maka negara tersebut memiliki eksistensi di dunia yang mengikuti sistem tatanan dunia internasional, sehingga negara tersebut dihormati eksistensinya dan berhak membela diri atas bentuk pelanggaran atau serangan dari negara lain dalam bentuk perlawanan. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut keyakinan yang ada dan memenuhi unsur konstitusi dan bersifat sementara. Yang kedua adalah pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan suatu negara terhadap negara lain secara resmi menurut hukum dan bersifat tetap. Contoh, Indonesia diakui secara de jure oleh Inggris pada 31 Maret 1947. Nah, kalian sudah mengetahui tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sekarang kalian bisa berlatih dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Setiap pertanyaan akan diberikan 25 poin. Selamat mencoba dan sampai jumpa.